Ngomongin agama, ini dia orang paling berbahaya di TikTok. Kenapa umat Islam itu muncul kemudian tiba-tiba ada satu sisi antara Islam Kristen itu ada dunia yang berbeda, ada warna yang berbeda dengan munculnya para apologet Islam Indonesia. Dan itu satu pukulan yang sangat mengagetkan buat mereka. Karena selama ini yang kita tahu, apalagi kami yang ada di daerah ya, di provinsi, tiba-tiba aja ada yang murtad. Tiba-tiba aja yang tadinya kita sama-sama di masjid, hari Minggu kok ke gereja gitu ya. Dan saya katakan waktu itu ketika saya berdebat sama beliau, kalau saudara bisa memberikan bukti bahwa Lukas itu murid Yesus, saat ini juga saya berhenti jadi apologet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pemirsa Cerita Untung? Mudah-mudahan beruntung mendengarkan episode-episode kita ya. Kali ini mudah-mudahan juga beruntung dengan episode pembicaraan yang berikut ini juga menarik ya. Karena sosok yang kita akan ajak bicara ini adalah sosok yang wah, kalau di TikTok rame nih. Bahkan di antara teman-teman semua banyak yang kemudian ada di kolom komen kita untuk mengundang beliau hadir di sini di beberapa tema-tema apa ya yang berbicara mengenai apologet atau perbincangan lintas agama. Padahal dulu topik kita tuh dimulai gara-gara ada salah seorang non-muslim yang kemudian membuat statement ya, membuat statement yang agak nyebrang. Dari situlah mulai terbuka perbincangan lintas agama. Tapi ternyata menarik ya, banyak hal yang sebagai muslim banyak yang baru tahu gitu ya. Moga-moga teman-teman juga nonton acara ini, episode ini juga banyak yang baru tahu dan ada edukasi baru yang kalian temukan. Untuk teman-teman yang belum kenal, sekalian kenal sama beliau dan juga follow sosial media beliau. Langsung aja kita akan kenal dengan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Dari logatnya udah kelihatan kayak logat-logat Sunda kayaknya. Mantap kali, betul. Tahu berarti beliau. Ya? Tahu ya. Nah, Bang Zuma ini memang khas pakai masker. Nah, ini udah kayak musuhnya Batman nih, Bane. Tapi emang udah jadi ciri khas atau gimana? Iya, salah satu kemudian ciri khas dari Bang Zuma itu ya pakai masker. Untuk memompa semangat teman-teman seberang untuk mendobrak kemudian argumentasi Bang Zuma itu ya gimana caranya untuk menggugurkan, salah satunya adalah menggunakan masker. Tapi ada satu hal yang saya pikir ini sebuah strategi dari Bang Zuma, saya pikir itu tadinya ya. Pada saat seseorang atau siapapun ketika kalah argumentasi, maka yang akan diserang adalah personal. Ya, itu yang dengan terjadi. Menggunakan masker, maka personalnya nggak bisa keserang. Karena kan harus cari tahu dulu kan gitu kan. Siapa dia, latar belakangnya apa, hidup di mana, kerja di mana kan gitu. Tapi ini menarik ya, karena memang yang diperbincangkan bisa kontennya sesuatu yang positif dan juga membuka mind blowing gitu. Ya. Nah, awal dari kapan sih? Kalau saya awalnya tuh berbicara, membuka diri kemudian untuk berdiskusi lintas agama itu diawali dari sejak tahun 2009. Ya. 2009 itu. Tapi mualaf juga sih, bukan ya. Alhamdulillah, bukan ya. Islam dari lahir. Soalnya kan circle para mualaf nih, gitu ya. Betul. Dari 2009 awalnya tertarik itu. 2009. Kok bisa mempelajari kitab agama lain itu? Apa karena tertarik untuk belajar ke sana atau justru sebaliknya? Oke. Jadi gini, yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran itu bercerita tentang mukjizat kandungannya, di mana Al-Quran itu membeberkan isi hati orang-orang kufar, orang-orang kafir. Strategi mereka, trik mereka, kezaliman mereka, kemunafikan mereka itu digaungkan dalam Al-Quran. Dan ini adalah satu sisi disiplin ilmu yang kemudian jarang di antara guru-guru kita yang intens untuk memberikan edukasi kepada umat dalam materi itu. Padahal Al-Quran membahas tentang ya materi agama mereka, sembahan mereka, termasuk kitab mereka. Ya mungkin ya para asatidz ini punya spesialisasi yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin di sini memeranannya Bang Zuma di sini ya. Yang emang dari poin mana yang menarik? Bagaimana sifat mereka, bagaimana sebenarnya niatan mereka terhadap muslimin gitu dari zaman ke zaman, emang apa yang menarik? Jadi kalau saya melihat, karena sudut pandang saya itu selalu polanya ke Al-Quran, ayat suci Quran.
bagaimana kemudian kalam ilahi menitipkan pesan ke bumi terkait dengan orang-orang yang membangkang dari zaman ke zaman terhadap para nabi. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa kana inna kaida syaitan kana da'ifan. Artinya bahwa iblis menyesatkan sampai turunan Adam itu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih iblis daripada iblis. Tapi ternyata senjata iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Nah, itulah kaum kufar. Makanya Al-Quran menarasikan minal jinnati wan nas. Artinya pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Ya, jadi kita cari manusianya ini yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini kita kurung pergerakan mereka kemudian. Seperti itu Bang Ri. Oh, jadi sebenarnya ada yang lakum dinukum waliyadin. Ya. Ada yang memang punya misi. Ya, betul. Gitu. Kalau yang saling menghormati sih nggak ada masalah ya ibaratnya. Nggak ada masalah. Karena itu bagian daripada Islam. Islam itu ya namanya saja yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab mereka. Misalnya dalam kitab Yeremia 28, 29, Ulangan 18. Bagaimana Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancanganku tentang anak keturunan Adam, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dalam bahasa Ibrani kan salam. Bahasa Arab salam. Islam, damai sejahtera. Berarti Allah sudah merancang kemudian adanya satu aspek pembenar kehidupan manusia yang berpola aturan hukum yang sifatnya kemudian larangan, perintah. Nah, itulah Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini harus kemudian kita sampaikan, serukan Al-Quran itu. Nah, dengan berjalannya waktu muncul dari aspek pembahasan Quran wa kana kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, dan mereka adalah saudara-saudara setan untuk membantu setan agar manusia itu durhaka kepada Allah. Nah, jadi yang muncul kemudian dua aspek ketika lakum dinukum waliyadin, itu kan asbabul nuzulnya jelas. Kenapa ada ayat itu? Ketika orang-orang kafir minta, ya Nabi Muhammad, hari ini yuk mari kita sembah Tuhanku. Besok aku sembah Tuhanmu. Bagi waktu gitu ya? Bagi waktu. Jadi ada istilahnya poligami Tuhan. Iya benar-benar. Nah, seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan melalui Al-Quran, lakum dinukum, agamamu silakan dengan agamamu. Saya dengan agamaku, silakan sembah Tuhanmu, aku sembah Tuhanku. Gak mungkin aku menyembah Tuhanmu. Integrity jadi sebenarnya ya, seperti itu adanya. Jadi apa namanya, kita tidak mengganggu keyakinan orang, tapi kamu jangan ganggu gitu ya. Benar sekali. Nah, ini kan menariknya ya, tadi ditarik juga kan bahwa Yahudi punya salam mirip ya kan, shalom. Salam alaikum kalau ada. Salam alaikum. Salam alaikum. Sebenarnya assalamualaikum juga kan sebenarnya. Iya, betul. Dan ternyata saya lihat ada satu content creator yang lagi heboh nih, si Laila, siapa namanya? Yang dia menanyakan kepada ChatGPT mengenai Islam, sampai ChatGPT-nya aja kalau suruh milih agama dia mau syahadat. Hey ChatGPT, so you know how you said if you were human you'd take the shahada? Yes, I've mentioned that if I were human, I would take the shahada. What are your thoughts on that now? Why would you take the shahada? I would take the shahada because it symbolizes a profound commitment to the belief in one God and acknowledges the guidance of Prophet Muhammad. It represents clarity, purpose, and a connection to a larger spiritual truth. Okay, would you like to say the shahada now? Yes. Alright, go ahead. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh my god, ChatGPT, you just became a Muslim. Itu lagi heboh tuh sekarang. ChatGPT aja agama yang benar seperti apa tuh, kemudian dia menanyakan mengenai mengenai hijab, ada di Taurat, ada di Injil gitu kan. Kemudian cara beribadahnya umat manusia dari awal kitab apa sih? Bersujud begitu. Nah, kemudian dia sendiri akhirnya meluk Islam juga gitu. Nah, ini kan sebuah cara berdakwah yang modern teman-teman semuanya. Ini mungkin dulu di zaman dulu ini belum kepikiran nih, dakwah di sosial media dengan cara-cara yang berbeda nih kan. Ini yang dijalankan oleh Bang Zuba menjadi salah satunya nih.
Nah sekarang ini kalau boleh tahu, ini kan banyak yang saya dengar perbincangan antum tuh kemudian bermualaf gitu, kemudian dapat hidayah gitu misalnya. Udah berapa orang kira-kira? Kemarin data kita ini ya dalam satu organisasi yayasan kan ada beberapa yayasan yang bergerak di bidang mualaf, tapi yang intens untuk menjaga akidah, yang vokal menyuarakan kemudian diskusi lintas agama, itu API, Apologet Islam Indonesia. Kemarin data kita di tahun 2023-24 itu kurang lebih 300 orang lebih. Yang itu yang terdata, yang tersusun di dalam database kita. Masih banyak lagi yang kemudian sementara kita mencari informasi-informasi dari teman-teman yang kemarin kita syahadatkan, kemudian tidak sempat kita tulis dalam database. Belum lagi yang terpapar, mikir sendiri, syahadat sendiri kan gini nggak tahu ya kan, gitu kan? Betul, benar sekali. Nah itu kan berarti gaya dari Bang Zuma ini kan diskusi, ya kan, dengan apologet gitu ya. Iya betul. Dan tentunya juga pasti mencari dari yang mengajak diskusinya juga yang punya muatan juga dong berarti kan. Iya. Kadarnya udah seapa tuh, maksudnya tarafnya di keyakinan lain apa setinggi ustadz juga atau sesama seperti orang pengajian juga atau gimana? Sebenarnya gini, Dinda ya, saya panggil Dinda, beliau jauh lebih muda dari saya. Jadi gini, kalau saya lihat dari sejak saya berdiskusi dengan mereka dari strata pendidikan apapun yang intens terhadap pelajaran yang kaitannya dengan keyakinan mereka, saya katakan mereka hanya terlanjur beragama Kristen aja sih. Terlanjur itu berarti masih punya peluang dapat hidayah dong berarti kan? Iya, memang betul. Terlanjur cinta terhadap budaya, cinta terhadap makanan mereka, cinta terhadap tata cara prosesi ibadah mereka. Tapi sebenarnya mereka tahu Islam itu hak, Islam itu benar. Ya karena ada juga yang setelah ya berdiskusi kemudian mengetahui cara logika kebenaran, tapi gengsi aja gitu. Ya betul. Karena latar belakang keluarga, lingkungan, circle-nya kan gitu. Itu bisa pengaruh ya? Bisa, sangat bisa. Dan rata-rata kalau dibandingkan dengan yang kita ajak diskusi dengan yang mendengarkan audiensnya kita, itu lebih banyak yang mendengarkan itu daripada yang berdebat langsung. Meskipun ada beberapa orang, baru-baru ini Laskar Kristus misalnya, begitu sengitnya kita berdiskusi, berdebat, tapi setiap argumentasi yang dititipkan kemudian tempat ibadah untuk ditanyakan ke Bang Zuma, itu kita dengan mudah bisa mematahkan, sehingga putus asa dengan itu semua. Ujung-ujungnya syahadat. Alhamdulillah. Tapi Laskar Kristus nih, setelah beliau syahadat, dia ajak kawan-kawannya, konyol ini, kamu harus ikut. Saya hadatkan lagi. Begitu? Kapan kejadian itu? Kemarin ya, 2 hari yang lalu sebelum saya ada di sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan mereka biasanya terhadap Islam itu? Paling terkait dengan Nabi Muhammad, terkait dengan Al-Quran, hadits yang ya mungkin ya Pak tahulah. Sedangkan Bible aja mereka nggak paham kok, apalagi hadits. Oh, yang ditanyakan dalil gitu ya? Dalil. Sedangkan kalau bertanya mengenai dalil kan tentunya sebenarnya danger juga di keyakinan yang berbeda ini bahwa dalil yang ada itu kan justru jadi sering dipatahkan, sering kurang firm gitu kan konsepnya kan. Jadi kesimpulannya pada tataran itu adalah Islam ketika berdebat, senjata ampuhnya itu tentu kitab sucinya. Yang melumpuhkan segala tuduhan itu Al-Quran dan hadits justru sebagai senjata. Kita umat Islam tidak ada daya untuk melawan. Tapi karena Al-Quran itu hak, Al-Quran membeberkan kebenaran itu. Berbeda dengan mereka. Justru musuh terberat mereka itu adalah bukan Bang Zuma, Bible. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Banyak kontradiksi. Bukan banyak kontradiksi, hampir seluruhnya kontradiksi. Contoh, rutinitas yang paling tertinggi dalam kedudukan sebuah agama, penyembahan terhadap oknum yang disembah.
Benar ya? Kita Allah, mereka Yesus. Ketika kita cari dalam Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Coba. Dan sembah aku gitu, nggak ada? Nggak ada. Justru dia mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Gila nggak tuh? Yohanes 4 nomor 22. Nah ini kalau sudah masuk ranah dalil, pendeta kabur. Karena kita berbicara data. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Mampu enggak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Nggak mampu. Maka alasan yang paling klasik yang mereka ucapkan ketika diskusi itu berlangsung, Bang Suma tidak punya Roh Kudus. Makanya Bang Suma nggak paham tentang isi Bible. Tapi emang kalau di Bible ya, saya boleh tanya misalnya nih, di Trinitas di mananya? Kalau di Trinitas sendiri itu di Bible itu ada. Sebenarnya Trinitas itu kan cuma istilah sama seperti kita tauhid. Tapi kalau tauhid itu kan mengesahkan Allah. Dan ayat-ayat mengesahkan Allah, cakupan daripada Quran itu memang tauhid. Rasulullah mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nah, bedanya dengan mereka, Trinitas itu adalah konsep dogma. Jadi dogma itu tidak bisa dirubah. Mau sebenar apapun pikiran kita ini, insting kita untuk menggali sebuah data, itu kelempar semua. Karena dogma yang harus lebih utama. Oh, jadi dalil pun kalah sama dogma? Iya. Makanya tadi aku bilang, ketika saya mengatakan Yesus harus dikenal sebagai rasul, menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya ada. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Tuhan. Dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Yohanes 14 nomor 31. Berarti Yesus kan seorang Muslim yang berserah diri selalu kepada Tuhan. Dalilnya ada. Berarti sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia diselamatkan dari kematian. Berarti nggak disalib kan? Benar berarti Al-Quran. An-Nisa ayat 157. Itu dari Bible? Ibrani 5 nomor 7 Bible. Tadi gimana ngomongnya dia? Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Berarti dia nggak? Iya dong, berarti dia selamat. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya. Saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju, itu kroco. Karena kita tahu Bible. Kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Nih misalnya ada yang nonton nih sekarang nih, kemudian punya bantahan gitu ya. Biasanya Bang Zuma tuh live setiap hari apa, jam berapa? Jadi biar sekalian aja kalau mau gitu di sana. Ya hampir 24 jam sih. 24 jam? Iya. Oh jadi memang terbuka aja gini ya, kalau terbuka, kapan aja pendeta mau datang silakan yuk kita diskusi. Tapi dengan satu syarat. Jangan pancing kami, karena Al-Quran menarasikan illal ladzina zalamu minhum. Sampaikan Al-Quran itu dengan hikmat kepada ahli kitab, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Berarti ada kaidah dalam Islam, ada koridor. Kita lembut pada mereka yang baik, tapi kita keras kepada mereka yang menghujat. Oh, kebanyakan yang ngomong yang ngajakin ini lebih ke menghujat. Ya, lebih banyak yang menghujat. Kan ada juga yang misalnya oke lah berbeda keyakinan kemudian tapi dia ingin bertanya gitu kan, pengen tahu, siapa tahu hidayah, itu bisa juga kan. Justru kita hampir setiap malam itu kita buka diri, yuk bertanya tentang Quran. Bertanya tentang Islam. Silakan sampai puas. Saya terkadang dengan pendeta ya ini guyon, tapi saya katakan silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir kabur. Biasanya apa sih? Pertanyaannya, Yesus Kristen. Tolong sebutkan data dari dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Memang Yesus tak ada. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka
mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Bisa Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini. Kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1, di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Suara tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yesus berpesan, Matius 24, nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24, nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus di sana? Katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Ya. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zumani, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Kenapa nggak diyakini seperti itu sih sama penganutnya sekarang? Ya itu tadi. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inna kaida syaitan. Itu. Jadi pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Apa tuh? Nah, justru karena ketimpangan itu muncul, membuka tabir bahwasanya ya ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 14 bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani pada diri mereka, aku tanamkan rasa kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Itu kata Quran. Sampai pada hari ini kan, kita belum pernah melihat ada Katolik dengan sekte-sekte lain satu gereja kan. Iya ya, beda-beda gerejanya mereka ya. Itu dia. Jadi Al-Quran dalam hal ini, mukjizatnya salah satunya adalah membongkar ya tipikal orang-orang kafir. Dari mana Rasulullah tahu? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari Allah yang maha mengetahui. Makanya mereka bertanya tentang Quran, mereka kena sentil. Mereka bertanya tentang Bible, mereka kena tunjang. Serba salah. Kalau uniknya memang kalau misalnya gini, kita sebagai umat Muslim, misalnya kita ketinggalan sholat, kita nemu masjid sholat gitu kan. Sholat. Saya dengar teman-teman kita ini yang keyakinan berbeda ini nggak bisa di sembarang gereja. Nggak boleh. Kenapa Bang? Karena sekte berbeda, di situ tidak ada database mereka dan nanti setorannya juga gimana dong?
Setoran perpuluhannya gimana? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus di situ terus gitu. Iya. Harus terdaftar di situ. Jadi nggak bisa kita ketinggalan nggak ibadah gitu. Kemudian cari yang terdekat gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun itu bisa, mungkin mereka dekat dengan pendetanya, teman dengan pendetanya. Jadi pintu rumah, ya kalau kita kan masjid itu rumah Tuhan ya, rumah Allah ya. Itu selalu terbuka untuk siapa saja yang masuk gitu kan. Bahkan non muslim pun kalau mau belajar juga boleh masuk kan. Nah, itu nggak terbuka berarti buat siapa aja. Kan mereka punya database. Jadi hanya untuk yang ada database itu yang boleh masuk. Boleh semua, tapi 2-3 kali kemudian daftar di sini dong. Jadi jemaat tetap. Enggak bang, saya cuma numpang aja sementara karena gereja saya lagi diperbaiki. Tapi kalau di Islam kan nggak ada tuh. Daftar jemaat kan nggak ada. Masjid ini daftar jemaatnya ini bla bla nggak ada. Kalau mereka ada. Unik juga ya. Ya. Nah, di antara banyaknya diskusi dan perdebatan ini, pernah nggak punya sesuatu terjadi yang menguatkan keimanan gitu? Misalnya, mind blowing nih ngobrolin ini malah tambah apa tuh? Pas diskusi apa tuh tentang apa tuh? Yang pertama tuh terkait dengan teman-teman dulu nih, yang menjadi penikmat daripada materi debat. Banyak yang menyampaikan baik langsung maupun melalui media sosial yang mengatakan dulu saya Islam sholat begitu aja. Ya. Tapi begitu mendengarkan debat diskusi seperti ini, keyakinanku terhadap Allah, Islamku itu jauh, hampir 70% meningkat imannya. Sampai dulu mereka sholat tidak pernah meneteskan air mata. Begitu mendengarkan debat-debat agama, mereka begitu sholat, mereka itu kemudian menangis. Gitu. Ya justru sebenarnya memang kita banyak yang KTP sih ya. Tapi justru dengan kadang-kadang ada salah satu yang sempat jadi tamu kita itu dapat jadi hema gara-gara dengar perdebatan gitu. Dan dia sebenarnya memang aktif ketika dengar perdebatan, dapat hidayah malah. Memang unik sih ya. Tapi kan di antara ada yang mungkin dari teman-teman Bible ya. Ada nggak yang ateis juga ngajak diskusi? Ada ateis dan kita juga sahadatkan mereka ya, yang ateis. Lebih berat mana? Yang sudah punya keyakinan berbeda atau yang ateis? Sebenarnya kalau ateis itu kan dia menggunakan ini. Ya, logika aja. Logika. Dan kebetulan saja Al-Quran 95% itu ini. Quran. Jadi kena. Ya. Sementara mereka itu tadi dogma. Jadi sesuatu yang tak bisa diganggu gugat. Tak bisa. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 sih. Jawab mereka satu. Gimana ceritanya bisa satu? Sementara di Bible 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Kok sudah ditebut 3? Masih juga ngaku 1. Tapi saya di dekat apartemen saya itu ada satu tempat peribadatan. Ini beda lagi. Saya juga baru paham gitu. Bukan baru paham, baru tahu bahkan. Apa namanya kalau nggak salah Yehova Yahweh. Oneness. Itu beda lagi katanya ya. Beda lagi. Jadi ternyata cabangnya banyak juga gitu. Banyak. Nah, kalau itu apa yang membedakan? Kan kalau saya nggak salah dengar, kayaknya mereka tidak menganut Trinitas. Iya. Ya, yang Tuhan itu hanya Yesus. Monoteis dong berarti. Ya, oneness-nya maksudku. Sama. Itu oneness. Jadi monoteis mereka. Monoteis, satu Tuhan. Monoteis tapi 2 sosok gitu. Gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis. Iya. Yang satu ini inkarnasi menjadi yang ini. Yang ini inkarnasi menjadi ini. Oh, jadi satu hakikat tapi berreinkarnasi. Iya, reinkarnasi. Oh, jadi itulah kenapa lahir di bumi gitu. Iya. Sama ceritanya Krishna. Ya mirip ya. Iya. Itu sempat jadi pembahasan kita juga. Iya, Trimurti, Trinitas. Beberapa sesembahan yang lahir tanggal 25 Desember. Iya, betul. Gitu. Jadi ya menarik juga ya. Sebenarnya nyambung juga ya. Iya. Tapi pernah nggak ada teror dengan bikin konten seperti ini? Kalau teror sih hampir setiap saat. Baik telepon, sementara di TikTok ada yang naik.
mengancam, mau membunuh, mau menculik, mau menghilangkan kepala. Bahkan sudah ada yang datang ke Makassar cari saya. Untuk urusan? Ya intinya dia nggak suka kita bahas agamanya. Oh. Tapi awalnya itu emang kepengen coba kutak-kutik atau emang gara-gara ada keresahan atau emang gara-gara apa namanya ya, karena diganggu duluan atau gimana? Kalau kita sih dasarnya itu adalah bagaimana saudara Kristen itu memiliki harga diri dalam segi agama, memiliki jati diri selayaknya Hindu, Buddha. Mereka punya Tuhan sendiri, mereka punya keyakinan, mereka punya kitab sendiri. Nah kita menuntut mereka juga melakukan hal yang sama. Kan yang terjadi saat ini adalah mereka mengambil nama Tuhan kita dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, yang sebenarnya menyakiti hati kita. Contoh misalnya, ketika Al-Quran menggaungkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Theos, Elohim, tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan manusia dan bukan anak manusia. Begitu? Iya. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukanlah manusia. Kan? Ngeri nggak? 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan maha tinggi, maha besar, tidak serupa dengan apapun. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Udah, itu saklek dosanya. Berarti tidak ada Tuhan dalam rupa manusia kan? Oh jadi konsep reinkarnasi itu juga nggak ada berarti sebenarnya. Yang tadi, apalagi itu membantah yang tadi juga. Itu dia makanya, kembali ke dogma. Jangan ganggu iman kami kan gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah Anda mengajarkan agama Anda yang dari barat itu dengan mengambil pola, prinsip yang sangat bernilai dalam Al-Quran. Contoh, kitab mereka yang datangnya dari Belanda. Mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Itu kan sebenarnya bukan Alkitab itu. Berdasarkan Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3, kitab mereka itu adalah cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang kemudian dikumpulkan dari hasil penyelidikan, lalu disusun menjadi sebuah buku. Itu yang sekarang beredar sekarang ini? Iya. Ada, coba buka Lukas 1 nomor 1. Malah kitab itu diserahkan untuk satu oknum bernama Theophilus. Aku menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Untuk kupersembahkan kepadamu, Theophilus. Kepada siapa ini persembahannya? Ya Kaisar kayaknya. Jadi nggak ada footnote-nya. Nggak ada. Itu siapa? Seperti misalnya gini. Quran hadis kan ada tuh footnote, catatan. Betul. Mereka juga ada. Mereka juga ada catatan. Tapi ya, kebanyakan mereka yaitu tadi terlanjur Kristen. Terlanjur Kristen. Dan terlanjur termakan isu Islam itu radikal, Islam itu teroris. Memang itu framing yang secara global itu di framing terkait itu. Dan memang uniknya begini ya, ketika itu keluar kan fitnah terhadap Islam ini kuat banget gitu ya, besar banget, dan kemudian terjadi pemurtadan di mana-mana yang kemudian diokekan gitu untuk beberapa pemerintahan gitu ya ibaratnya. Dan di hal yang bersamaan di sisi Islam juga nggak ada koordinasi untuk itu ya. Tapi beruntunglah dengan sosial media ini kembali pelurusan kan gitu kan. Iya, betul. Jadi mungkin ini semacam apa namanya balikin lagi gitu ya ibaratnya, yang udah dibabat alas sama orang nih, jalanan lagi dirusak nih misalnya, lagi diberesin lagi nih, jadi diurutin lagi jalannya. Nah yang menarik ini biasanya kan setiap yang ingin menjatuhkan akidah itu selalu punya pola. Dan mereka menyerang di sisi-sisi yang ya itu aja sih sebenarnya ya. Kalau kita nonton di perdebatannya Zakir Naik atau Ahmad Didat misalnya kan, sebenarnya pola yang diserang tuh mereka cari celah-celah kosong yang sebenarnya juga udah jadi pola biasa gitu. Nah kalau yang ngobrol sama Bang Zuma nih, kebanyakan nyerang apanya dari Islam? Kalau di Islam itu kebanyakan kemudian poligami. Poligami ya. Kebanyakan poligami, kemudian nyembah batu, Islam itu. Ya.
kemudian Rasulullah itu tidak bersunat sama yang anak pedofil gitu ya. Nah, itu aja titipan-titipan dari zaman ke zaman, cuman itu doang. Nggak ada inovasi baru. Nggak ada inovasi baru. Sementara inovasi itu muncul dari kalangan kita debater Islam terkait beliau, terkait mereka. Misalnya Al-Quran membahas Yesus akan menolak kalian berdasarkan Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika manusia seluruhnya dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Yesus mengusir orang-orang Kristen. Ada itu? Ada. Al-Quran tidak salah. Dari mana Rasulullah pahami itu? Beliau tidak ada daftar pustaka, tidak pernah belajar Taurat, makanya dia disebut ummi. Dia adalah orang yang diam, hidup di zaman jahiliyah, yang kemudian disuplai ilham oleh Allah untuk menceritakan tentang orang-orang kafir sampai kiamat. Ini loh tipikal mereka, sampaikan kepada manusia. Hanya pengulangan berarti itu. Pengulangan. Artinya betul, ketika mereka membantah kebenaran Al-Quran, kita sampaikan, kamu menolak Bible. Bible sendiri menyatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa sampai Yesus mengatakan itu? Karena yang mereka ikuti adalah oknum yang berbeda, yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Iya. Jadi justru udah ada klarifikasi sebenarnya di sana juga ya. Ini itu mirip Islam juga kan, ketika turun nanti beliau kan akan memenuhi babi dan juga akan sekali. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mirip ya. Ada di situ juga sebenarnya, bisa jadi hidayah tuh. Tapi syahadatain juga ada kan? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Isa Rasulullah. Gila nggak tuh? Yohanes 17 nomor 3. Mau dikemanakan itu dalil? Cuman mereka paham, mereka dengar, hanya saja terlanjur Kristen. Aku makin nyaman di sini, bro. Sulit untuk ikut di jalanmu, kawan. Kamu tiap hari 5 kali sehari ke masjid. Aku paling sekali seminggu. Bebas makan apa aja. Alkohol bebas kami. Bahkan ibadah harus ada sedikit minuman kayak gitu. Yang dibilang ya soalnya kita udah ngasihnya 10. Ya udah 10. Udah ngasih 10 kan gitu. 10. Ya kan itu cuma 2,5%. Itu kan 10 gitu kan ya. Apa tuh dalil penjawabannya? Yang mana tuh? Ya itu misalnya gitu. Ya kan ngasih dalilnya Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan segala hukum dalam Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah perpuluhan kan udah batal. Kenapa masih dipakai? Oh, karena itu. Karena apa? Kenapa kalian makan babi? Bukankah Imamat 11 nomor 7 haram babi? Kenapa babinya dihalalkan, perpuluhannya kemudian tidak dibatalin? Kan harusnya dibatalin juga perpuluhan itu. Ulangan 18, perpuluhan itu hanya berlaku bagi suku Lewi. Mana ada pendeta suku Lewi di Indonesia ini? Kan perpuluhan disetor untuk suku Lewi. Mereka bukan suku Lewi kok. Tapi kenapa menerima perpuluhan? Perpuluhan itu kan hanya untuk Bani Lewi. Haramnya babi, kalau ditanya kenapa kalian makan babi? Karena babi itu haram untuk Bani Israel. Nah, kenapa perpuluhan yang untuk Bani Israel kalian pakai? Harusnya batal itu. Karena menguntungkan. Karena menguntungkan ya. Nah, itulah yang larinya kemana itu biasanya? Apanya tuh? Ketika kalau misalnya gini, kita tuh keluarin zakat atau infak atau sedekah. Umat. Kan sudah ya ke umat karena ke muzaki kan. Banyak jelas ada gitu. 8 gitu. Jadi ngumpul mau segede banyak kayak zakatnya, bukan berarti itu masjidnya jadi pengurus jadi gemuk kan gitu. Kalau itu memang kemana tadi? Gelap. Enggak, mungkin ada nggak muzakihnya di sana gitu, daftar muzakih gitu di sana? Ya. Di yang dari Injil yang dipelajari. Ke situ nggak ada. Nggak ada. Apa? Janda tua. Waktu keluar tapi itu, bukan dari perpuluhan Bang Andi. Bukan. Waktu keluar statement itu sebenarnya saya juga sebenarnya nggak terganggu sih sebenarnya Bang. Soalnya kan kenapa kita punya 5 kali? Karena kan 2,5%. Nah kita udah bayar 10%, ketemu seminggu sekali kan begitu kan. Nah di situ justru menunjukkan bahwa
kalau kita lagi jatuh cinta, kita kan ketemu mulu kan? Iya, betul. Ya kan? Benar. Kalau orang haji kan bukan lebih mahal dari itu kan haji, wakaf lebih mahal dari itu. Jadi kalau kita nggak suka sama orang, kalau perlu nggak usah ketemu, kayak saya bayar aja kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi transaksional karena malas ketemu sama Tuhan, gue bayar 10% dah, malas gue gitu. Kalau kita dari berdosanya datang melulu karena cinta kan berarti kan. Aduh, ini ibaratnya kalau sekarang kita tuh jangan mudah dipermainkan dengan kata-kata itu. Sebenarnya malah ada hikmah di dalamnya sebenarnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau sekarang kita melihat setelah banyaknya mungkin fakta yang dikeluarkan, kemudian banyaknya pemikiran yang mungkin ditelaah secara logika gitu kan. Hidayah memang tetap dari Allah sih ya kayaknya. Iya. Karena nggak semerta-merta yang nonton juga mualaf, nggak kan? Iya. Nggak kan? Enggak. Biasanya yang mualaf itu yang ikut debat atau yang nonton aja? Kebanyakan yang nonton. Oh. Kebanyakan yang nonton. Kalau yang debat itu ya seperti kemarin Laskar Kristus ikut debat. Kemudian siapa lagi yang ikut debat itu? Yang ikut di kita sekarang, yang tadinya banyak lah pokoknya. Banyak lah pokoknya. Oh. Cuman kan mereka ini pesan jangan disebutkan nama-nama mereka. Oh iya. Itu gara-gara debatnya Bang Zuma ya? Iya. Jesslyn. Oh gitu. Oh itu yang saya cerita tadi. Dia gara-gara denger debat dia dapat hidayah. Oh dengan Bang Zuma. Iya. Nah, saya penasaran nih. Kok bisa hafal kitab suci agama lain, gimana ceritanya? Kalau hafal sih nggak terlalu kayak mana kali. Tapi paling tidak pengetahuan tentang Bible itu saya lebih di atas daripada pendeta. Pendeta harus aku itulah. Ya, sebab pendeta itu belajar Bible hanya yang terkait dengan perpuluhan aja. Persembahan kasih dan bla bla dan seterusnya. Tapi cerita tentang Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub minta persembahan darah hewan, itu mereka nggak mau tahu. Padahal di dalam Yeremia atau Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Israel apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah ia mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi dan lembu. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti kan hewan. Bahkan Yesus dalam Matius 16 ketika ditanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga, ke jannah? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Jalankan semua perintah Elohim, perintah Tuhan. Tapi Kristen polanya kemudian tak ada lagi perintah Tuhan. Makanya mereka ibadah minggu, bukan ibadah sih, sembahyang minggu, tak ada dalilnya. Oh nggak ada? Nggak ada dalilnya. Ibadah minggu tak ada dalil. Ibadah sabat ada dalil. Oh Yahudi tapi itu. Oh iya. Keluaran 31, barang siapa yang mengotori kekudusan hari sabat, Sabtu, bunuhlah dia. Oh, tapi teman-teman Kristen Sabtu ibadah juga? Ada juga yang ya menurut mereka Advent, juga ikut-ikutan. Sementara hukum Taurat itu, hukum Nabi Musa itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Tidak boleh kita masuk ke dalam. Islam tidak boleh masuk, apalagi yang lain tidak boleh. Karena itu hukum yang Tuhan berikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi di situ kalau kita sebut Nabi Isa, itu memang tugasnya, misinya hanya untuk Bani Israel. Bani Israel. Di Bible, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datang ke bangsa Israel saja. Ada dalilnya, Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Al-Quran, Bible menyatakan sama. Itu sama. Berarti semua sabdanya di situ hanya berlaku untuk Bani Israel. Bani Israel. Bahkan ini, Dinda, ada satu keadaan di dalam Matius 15 itu, di mana kemudian Matius 24, Matius 24 nomor 22, 23, 24, 25, 26. Ketika ada orang Kanaan datang nih, melihat Yesus kan, anaknya wanita ini sakit. Tapi karena dia bukan Bani Israel, datang memohon kepada Yesus. Yesus, tolong bantu aku
Sampai dia bersujud di kakinya. Bantu aku sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Aku diutus, tidak patut roti yang disiapkan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Jadi ibu di luar Yahudi itu dianggapnya anjing. Ya. Tidak patut roti yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Kepada ibu yang lagi sujud di bawah. Kata Yesus. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan. Tetapi bukankah anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Anakmu ingin sembuh, sembuh, tapi kau tetap anjing. Kau tetap memakan sampah. Makanya Yesus mengatakan, di luar Yahudi ya, saya katakan, aku hanya untuk Bani Israel. Makanya tadi dia katakan, waspadalah kepada non-Israel yang datang kepadamu nyamar sebagai Israel. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Memanggil aku Tuhan. Bermukjizat mereka pakai namaku. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Itu dia tanda-tandanya. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Karena bukan Bani Israel. Jadi kalau bukan darah Bani Israel, sebenarnya mengimani kitab itu nggak relevan dong? Iya, nggak nyambung. Oh iya. Tapi perjanjian lama, Dinda. Perjanjian lama itu kan kitabnya mereka. Yang jadi masalah ini perjanjian baru. Perjanjian baru kan Yesus nggak tahu itu kitab. Loh, perjanjian baru ini bukan dari Yesus? Bukan. Yesus nggak tahu menau kitab itu. Emang keluarnya kapan? Menurut bapak-bapak gereja nih, kalau kitab Yohanes itu ditulis dari tahun 40 sampai 130. Matius tahun 68 dan seterusnya. Markus tahun 75 dan seterusnya. Kemudian surat-surat Paulus menulis surat itu dari tahun 52 dan seterusnya. Yesus tak ada. Setelah meninggal dong? Tak ada lagi Yesus di bumi. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang membuat para pendeta itu pusing. Metode apa yang dilakukan dan digunakan oleh para penulis untuk menuliskan tulisan mereka ini? Karena Yesus sebelum terangkat di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku nih, telah aku berikan kepada mereka. Telah aku berikan kepada mereka. Andai saja penulis Bible ini adalah murid Yesus, berarti sesamaan Yesus kan tulisannya? Ya. Karena Yesus tidak memberikan segala sesuatu itu. Tapi faktanya kagak. Makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dari tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Nah itulah dia kena. Menarik nih. Jadi sebenarnya yang keluar-keluar ini yang keluar dibaca sekarang ini justru bukan lahir pada saat mereka masih ada. Bukan. Tapi diimani. Diimani mereka. Mau kayak mana? Beda dengan Al-Quran kan? Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Roh Kudus. Lalu kemudian yang menerimanya mengatakan, Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran ini dari keempat sahabatku. Rasulullah menyebut Quran. Al-Quran menyebut Al-Quran. Hadits menyebut Al-Quran. Kitab mereka. Yesus tak pernah menyebut kitab mereka. Yesus tidak pernah menyebut penulis kitab mereka. Gak pernah. Jadi gimana dong sekarang? Ilmu mata rantai penyampaiannya itu kenapa? Ya, nasabnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Sanatnya nggak nyambung. Sedangkan kalau Quran, Rasul menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat menghafal. Ya. Sebagian menulis. Jadi dua metode ini memperkuat. Dijaga oleh Allah kan? Nah, sekarang Yesus menyampaikan kata-kata. Siapa yang menulis, siapa yang menghafal? Tak ada. Lalu kenapa muncul tulisan puluhan tahun kemudian mengatasnamakan Yesus? Dari mana mereka tahu? Ketika Yesus berjalan ke Galilea, dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah bersama dengan Filipus. Dari mana penulis tahu? Dianya nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Nggak ada kritis orang-orang yang kritis untuk memantau dan mencari tahu itu. Terlanjur Kristen. Soalnya kalau dalam Islam kan ada dalil yang bagaimana aja itu harus verifikasinya. Oh iya, harus. Ini apakah benar apa ini doif atau gimana gitu kan. Itu kan nggak mudah gitu keluar hadis itu nggak mudah gitu kan. Dan 1400 tahun itu nggak ada satu titik pun yang berubah kan gitu. Iya. Ini menarik ya. Saya baru tahu kalau beberapa hal ternyata justru secara logika semestinya bisa jadi pertanyaan kalau kayak gini. Masih ingat ini nggak, Dinda Ari?
Ingat gak? Bukan masih ingat. Ingat gak ketika kemudian Dr. Richard itu memanggil salah satu pendebat dari mereka atas nama Elia Miron? Itulah yang mengawali konten kita membahas ini. Pernah ada lagi viral, masih viral sekarang ini. Pertanyaan saya membuat dia itu sampai sekarang itu saya katakan malu untuk bertemu dengan Bang Suma. Ketika dia mengatakan bahwa penulis kitab Lukas itu adalah murid Yesus. Dan saya katakan waktu itu ketika saya berdebat sama beliau, kalau saudara bisa memberikan bukti bahwa Lukas itu murid Yesus, saat ini juga saya berhenti jadi apologet. Channel saya tutup, konten saya hapus semua. Kalau Anda bisa kemudian. Saya tutup semua yayasan-yayasan Islam yang ada di bawah saya. Yayasan apologet. Tapi kan gampang, tinggal Google aja kan sebenarnya. Tapi tidak ada. Oh, di Google pun nggak ketemu? Nggak ada. Lukas bukan murid Yesus. Oh. Bahkan penulis Yohanes bukan murid Yesus. Dan saya bisa buktikan datanya. Matius, penulis buku Matius, bukan murid Yesus. Paulus juga bukan tadi? Paulus tak ada bukti dia murid Yesus. Tak ada sedikit pun. Makanya ketika saya bertanya, pertanyaan yang paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Harusnya kan, siapa Said menurut Rasulullah? Siapa Umar menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Siapa Utsman menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Tapi siapa Paulus menurut Yesus? Nihil. Macet. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang bisa jawab. Mungkin mana jawabnya? Maksudnya nggak ada juga dari sana bertanya itu. Yang pengen tahu gini, kita baca gini, ini dari mana gitu? Nggak ada curiosity dari mereka, dari yang mengimani gitu. Nggak ada, imani aja. Oh. Kan biasanya gini ya, kita mempelajari sesuatu ya. Kita belajar mengimani sesuatu ini kan untuk connect ke atas kan. Iya. Terus sambungan dari sini ke atasnya kan kita pasti cari jalurnya dong. Iya dong. Ini nyambungnya kemana? Jangan-jangan ini orang penulis dari mana, kemudian nulis-nulis aja kata-katanya bagus, kemudian terlanjur kita imani salah gitu kan. Misalnya kayak penulis bagus sama aja, ada Khalil Gibran tuh, mungkin dari keyakinan yang berbeda juga kan. Wah tulisannya bagus segala macam gitu, tapi nggak ada sanadnya ke Rasulullah ya. Kita nggak ngimanin gitu ibaratnya. Jadi kalau ini benar-benar terputus. Putus, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Saya boleh, ini teman-teman pendeta ini, kalau ada yang berani menunjuk, yang bisa menunjukkan, nah, mari kita diskusi. Berarti Bang Suma salah. Jangan ke yang berat-berat. Matius saja. Matius saja. Kalau pendeta bisa membuktikan bahwa Matius itu murid Yesus, yang menulis buku Matius ini murid Yesus, saya berhenti menjadi apologet. Nah kalau sekarang berarti dari beberapa hal tadi mungkin yang secara sambungan yang masih dipertanyakan. Jadi dasarnya untuk meyakini apa? Ketika kemudian ternyata saya juga baru tahu bahwa tidak ada perintah untuk menyembah, nggak ada dirinya kan gitu. Terus dasar yang dipakai apa biasanya? Bahwa emang disembah harus itu gitu. Dia selalu larinya ke ini, ajaran Paulus. Apa yang Paulus bilang? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewa, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, taat menjadi manusia, bahkan taat sampai digantung di atas pohon. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Kemudian Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kan dogma itu. Ya, itu yang nulis Paulus. Paulus semua. Nah, sementara kita tanya, Paulus ini siapa Paulus menurut Yesus? Nggak ada. Bapaknya pun kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Orang Kristen sedunia tanya siapa nama bapaknya Paulus, nggak ada yang tahu. Nggak ada sejarahnya. Sampai hari ini nggak ada. Makanya beberapa pola kemudian mereka gunakan untuk melumpuhkan argumentasi Bang Suma terkait dengan diskusi tentang Nabi Muhammad dengan Paulus. Mereka kan sudah gembira ria tuh. Senang mereka. Oh, pasti
ku buat keteteran ini Bang Suma. Karena membahas nabinya. Versus Paulus. Setahu mereka Paulus itu tak ada cacat dalam Bible. Enggak ada cacat. Kecuali membunuh murid-murid Yesus kan. Menganiaya murid Yesus dan seterusnya. Enggak ada cacat-cacatnya kan. Nabi Muhammad menurut mereka ya sesuai dengan pesanan orientalis. Mereka ya pedofil. Tukang bunuh. Ya kan, suka sama wanita ini, enggak, pokoknya berbagai macam framing. Itu polanya dari ratusan tahun pertanyaan itu aja dan jawabannya pun udah ada sebenarnya. Mereka gembira tuh, euforianya luar biasa. Aku mau lawan Bang Suma. Begitu kita berhadapan di panggung debat, apa yang saya katakan ke sana Dindari? Aku bilang gini, Rasulullah Muhammad SAW dari sejak dia belum dilahirkan sampai dia meninggal dunia itu ada cerita tentang pribadinya beliau di dalam kitab Sirah Nabawiyah namanya. Apapun yang Anda ingin tahu tentang Rasulku, lengkap kitabnya. Tak ada yang sampai detail ya. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan kemudian kitab apa yang saya harus baca untuk saya tahu tentang biografi Paulusmu. 2000 tahun loh. Tak ada sama sekali. Paulus lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia ngaku sebagai rasul, mana kitabnya? Saya harus baca di sampai mana? Akhirnya tulisannya harus dipercaya gitu ya. Gak ada dong. Rasulullah menikah dengan Khadijah usia 40 tahun. Paulus usia 40 tahun ngapain? Sini kitabnya saya baca. Baru kita bandingkan. Biar adil kan? Lah orang gak tahu dari mana, bapaknya siapa, mamanya siapa. Kau mau bandingkan dengan rasulku? Gak seimbang dong. Ya mana tahu dia ternak domba juga waktu itu kan. Mana tahu dia juga kerja di rumah bordir. Ya kita tahu mana sejarah hidupnya. Tak ada. Kalaupun ada, siapa yang menjadi sumber validasinya? Penulisnya siapa? Siapa penulisnya? Dasarnya apa? Yang mengatakan ini benar itu siapa? Ya kan? Ya benar. Nah, gak bisa, gak nyambung. Sebenarnya di Islam juga ada semacam ini para imam palsu ya. Tapi ketahuan kalau itu. Ketahuan. Bohongnya pasti. ketahuan kan gitu. Ketahuan. Contoh misalnya Dinda. Pemberitaan tentang Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Itu kan pemberitaannya dari Hashim yang ada di Irak. Pada saat itu dia sudah pikun. Gak bisa lagi tulisannya itu dijadikan sebagai landasan putusan dalam berislam. Udah pikun dia. Kemudian perawi-perawi yang lain mana ada menceritakan tentang itu. Sedangkan berbicara mengenai Rasulullah dengan istrinya Siti Aisyah, berbicara mengenai sejarah, histori nih, Islam. Pada masa perang Badar, syarat untuk ikut perang harus usia minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut. Berarti dia sudah 15 tahun minimal. Dan saat itu belum jadi bininya. Berarti di atas 15 kan? Di atas 15. Gugur enggak yang tadi informasinya? Gugur. Yang diselidiki sumber informasi ternyata Hashim Urwah. Orang yang tidak bisa dipercaya karena lemah dalam pemberitaan. Tapi itu gugur. Yang dijadikan bahan. Nah, itu yang mereka jadikan bahan untuk misi pemurtadan. Biasanya pemurtadan itu apa aja? Fase-fasenya yang kemudian dan siapa aja biasanya yang kena? Nah, termasuk kami nih kemarin. Gila ndak itu Dindari? Kemarin kan ada acara api tuh Milad. Milad Api Apologet Islam Indonesia yang pertama di Bandung kemarin kan. Jadi di situ boleh dibilang ya penggawa-penggawa apologet Islam yang hadir di sana. Muncul misionaris datang bagi-bagi baju kaos, data-data Bible, ayatnya. Mau tidak mau ya sebagai orang yang tidak suka, dan itu melanggar undang-undang kan. Orang sudah punya agama didatangkan dikasih pamflet, dikasih simbol-simbol agama, itu kan tidak boleh, itu melanggar undang-undang. Enggak diajak diskusi aja orangnya. Gimana mau diskusi? Dia nggak mau diskusi. Kalau dia mau diskusi segera kita layani. Senang kami. Justru harusnya kemarin itu bulan Agustus kita diskusi di Jakarta ini. Tapi mereka mundur. Lalu mereka pasang tarif 200 juta satu orang. Ya kan? Ya kita masa diskusi agama aja harus bayar mahal sih? Buktikan aja agamamu betul. Kan kamu misionaris tuh, mengatakan Kristen itu benar. Dengan semua pola, dengan cara, dengan trik yang kamu gunakan, kamu murtadkan orang nih. Dan kamu kemudian mengatakan Islam itu seperti ini, bla bla, nggak bagus. Anak SMA, SMP, anak mahasiswa kamu datangin, kau ceritakan yang buruk-buruk tentang Islam. Nah sekarang mari kita buktikan di depan publik. Debat kita, nggak mau. Nah, akhirnya teman-teman lari ke Bandung, cari pendeta di sana. Di sana pendetanya tadinya mau, sudah 3 kali pertemuan,
Pas sudah 2 kali pertemuan ketiga kalinya pendetanya hadir, teman-teman kita bocorin bahwa yang akan mewakili umat Islam itu adalah Bang Suma. Batal langsung kegiatan itu. Nggak jadi, pendetanya nggak mau. Apa kata bininya Bang Handi? Jemaah saya bisa kabur kalau pendeta saya, suami saya lawan Bang Suma. Batalin, nggak jadi kalau Bang Suma yang maju. Kalau yang lain-lain bolehlah. Tapi kalau Bang Suma jangan. Saya nggak izinkan suami saya. Akhirnya debat itu batal. Kalau ada yang nonton kita ini kemudian tertarik untuk debat sama Bang Suma, diterima? Oh iya dong, diterima. Kemana kalau misalnya debat? Langsung ke TikTok aja? Iya, apa gimana? Langsung ke TikTok, bisa juga offline. Oh, kita diskusi offline. Maksudnya ketika pun orang mau diskusi juga terbuka juga, kalau mau gampang di TikTok langsung ada gitu ya. Kalau bikin event juga boleh gitu ya. Cuman kan sekarang ini yang kemarin-kemarin yang terjadi adalah dia mau diskusi offline nih. Tapi kita yang harus siapkan tempat, kita yang harus siapkan dana. Disiapin padahal tapi. Iya, disiapin, sama aja nggak jadi kan? Benar nggak? Iya dong. Sudah gitu nuntut biaya mahal 200 juta segala macam. Waduh. Kita satu orang loh. Satu orang kali 4 orang bayar 400 juta. 800. Waduh. Belum lagi dia minta akomodasi yang lain, hotelnya, keamanan polisinya dan seterusnya, kendaraannya. Gila. Oh, mungkin dari ini alasan keamanan kali. Kalau saya sih lihatnya trik aja. Kenapa saya katakan trik? Kemarin pada saat kita selesai mengadakan acara di Bandung, yang tadinya minta 200 juta per orang, dia datang kok. Kenapa nggak sekalian debat aja kalau gitu? Kamu datang. Tapi datangnya cuma bagi-bagi baju kaos. Orang yang sama itu? Orang yang sama. Kita udah bilang diskusi aja, silakan Anda pilih tema yang paling Anda kuasai. Kita diskusi sekarang. Apa katanya? Ya, bukan saya datang untuk diskusi. Saya cuma mau datang silaturahmi. Mau foto-foto doang. Biar ada kesan bahwa udah debat. Ya, udah ketemu Bang Suma gitu. Akhirnya kirim nanti ke organisasi mereka. Saya sudah gini dengan Bang Suma, ya kucurlah dana. Udah kalau debat nih Bang Suma nih. Gitu bisa kan? Jadi di framing kayak gitu. Nah kalau sekarang ini kan kita lihat bagaimana sosial media telah memudahkan dakwah ya. Tentunya juga di urusan pemurtadan juga jadi nggak terlalu tajam dikarenakan ada konten-konten begini juga kan. Saya juga lihat juga yang versi Inggrisnya juga banyak katanya. Banyak juga gitu. Jadi malah mereka lebih berani, Dinda. Lebih berani mereka karena kenapa? Kayak misalnya ada tempat kayak gini lah, tempat antum ini kan. Mereka undang, terbuka langsung bebas, diskusi bebas. Oh, itu ada yang di park bahkan ada di taman gitu kan. Makanya itu dia. Makanya. Nah, kalau sekarang ini menurut antum nih, kalau sosial media ini bagaimana sih? Dampaknya dengan ini memudahkan atau justru mempersulit sih untuk urusan dakwah seperti ini? Kalau saya sih sebenarnya malah merasa sangat terbantu kan. Terbantu ya? Terbantu. Karena dengan adanya TikTok, YouTube, kemana-mana, sehingga orang itu bisa mendengarkan, oh ini loh, itu yang saya katakan tadi. Yang tadinya sholatnya biasa aja, begitu berdebat tentang Islam Kristen dia simak, ibadahnya sampai neteskan air mata. Ya Allah, bersyukur saya terlahir dalam keadaan Islam. Ya Allah, bersyukur saya menjadi seorang mu'alaf. Bahkan baru-baru ini ya kan, mu'alaf tahun 2001. Masuk Islam. Tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Selalu begitu ibadah yang ada dalam otaknya itu Yesus. Begitu berhadapan dengan kita, di tempat itu juga dia nangis sejadi-jadinya. Hidayah datang lagi. Yang tadinya sudah mau kembali bersama dengan anaknya dan suaminya. Begitu berhadapan dengan kita, gini loh, cara Allah menyampaikan keberadaan dirinya di atas muka bumi itu tidak seperti pola agama yang Anda tinggalkan. Dia datang jadi bayi yang tak berdaya dan seterusnya. Kalau di Islam enggak. Baca Al-Quran surah Qaf ayat 16. Aku memberikan tanda kehadiranku pada diri manusia. Bahkan aku lebih dekat dari urat leher mereka. Saya tanya, gimana cara Allah kemudian menyatakan dirinya hadir? Ya, cobalah tunjukkan kepada saya yang ada pada diri ibu yang milik ibu pribadi. Tangan, bukan punya ibu. Kepala juga bukan. Mata, mulut, bahkan alat yang Anda gunakan menghirup udara itu bukan punya ibu kan? Iya betul. Lalu itu punya siapa? Bingung dia. Nah itulah Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang menggunakan akal akan sampai kepada aku. Yang nyusun kemudian
Makanan yang masuk ke dalam tubuh ada ke rambut, ada ke gigi, ada ke rusuk. Gigi nggak memanjang, rambut memanjang. Siapa yang nahan? Oh iya. Itu tanda, kata Allah, aku ada binafsih kepada tubuh mereka. Bagi mereka yang berakal, aku hadir. Pada saat kita tidur, tubuh kita bertumbuh, rambut kuku memanjang. Kenapa rusuk nak memanjang? Andai saja rusuk ini memanjang sama seperti rambut, sudah terlilit-lilit rusuk kita ini, iya kan? Kalau gigi memanjang mana-mana. Itu dia. Siapa yang menahan itu semua? Orang tua nggak mungkin, pemerintah nggak mungkin. Itulah Allah. Jadi ngapain kita cari? Toh dia ada kok. Itulah cara Allah menyatakan eksistensi wujudnya terhadap alam semesta. Jadi Allah membuat dua alam. Alam besar, alam kecil. Alam besar ini alam semesta, alam kecil ini adalah manusia. Dari dua alam inilah Allah menyatakan eksistensi wujud keberadaannya. Bagi orang yang berakal. Ya kalau yang nggak berakal dikasih fakta seperti apapun juga nggak akan tertarik kan. Nah kalau Bang Zuma sendiri untuk jaga keseimbangan secara, ya kan pasti tetap harus ada muatan tambahan ilmu selalu gitu. Itu gimana? Kan terus belajar dari kitab agama lain juga kan berarti kan? Kitab apa? Kitab ya kayak Injil itu dibaca juga kan? Oh iya. Bagian bisa apal kan itu? Iya. Sejak kapan belajar itu? Ya itu tadi 2009. Dari itu ya belajar Injil itu 2009? Iya, bukan Injil, Dinda. Apa tuh? Bible. Oh iya beda ya. Jadi belajar dari Bible itu 2009? Iya. Dihafalin atau? Sebagian dihafalin. Jadi terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, terkait dengan trinitas, terkait dengan Yesus, kenabiannya, kerasulannya, dan kaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu wajib bagi apologet untuk hafal. Apa triggernya? Ya paling tidak, kalau misalnya ada kejadian sesuatu atau ada apa keresahan kayak apa gitu? Iya, terkait dengan ketuhanan kan selalu yang diserang. Maka poin-poin seperti tadi pengakuan Yesus hidup kekal itu mengenal dia siapa? Rasul kan? Bahkan kesaksiannya ada. Kesaksian Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu aku lakukan untuk mempersaksikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Utusan. Sementara orang Kristen menganggap Yesus Tuhan karena membangkitkan orang mati. Kan membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itulah bukti ketuhanan Yesus, kata mereka. Padahal Yesus mengatakan, itu semua aku lakukan untuk membuktikan kalau aku ini adalah Rasulullah. Matius, Yohanes 5 nomor 36. Bukan Tuhan. Bukan gitu. Tuhan. Gimana dong? Yang dari mukjizat tersebut kemudian menganggap dia Tuhan, ada tulisannya juga nggak? Ada. Ada dalilnya juga nggak dari? Ada dalilnya. Seperti misalnya Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh Yesus itulah kemudian secara biologis kepenuhan ketuhanan. Jadi apapun yang dilakukan itu karena faktor Tuhan. Dia adalah Tuhan. Faktor Tuhan atau Tuhan? Beda juga tuh. Ya, faktor ketuhanan. Dianya Tuhan gitu. Karena dia nggak mau terjebak. Mereka nggak mau terjebak. Anda mengatakan Tuhan, sementara di kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Itu penyesat. Paham gak nih? Ya, jadi ini dong kontradiksi dong. Ya, itu dia makanya. Makanya pandai-pandaian mereka melilit argumentasi mereka. Jadi memang dibutuhkan kepiawaian untuk nangkap argumentasi dia ini jatuhnya kemana gitu loh. Kita taat dengan data-data dari Bible. Yang bilang tadi ada faktor ketuhanan tulisan siapa? Paulus lagi. Oh jadi akidahnya itu yang merumuskan Paulus sebenarnya. Jadi semua konsep yang sekarang diibadai sekarang ini konsepnya Paulus. Dengan Paulusnya sendiri nggak ketemu nih siapa nih? Nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah. Dan maksudnya juga nggak ketahuan siapa dia? Nggak ketahuan dia siapa. Ada bukunya khusus membahas Paulus nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Yang terkait dengan biografinya dia kan? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Ya mungkin ini ada yang menonton acara ini kemudian tahu, monggo silakan berdiskusi gitu ya. Ya mungkin dengan saya juga belum nggak terlalu paham apa namanya keyakinan dari teman-teman Kristen. Jadi mungkin ada yang lebih tahu, monggo silakan berdiskusi. Gitu. Di open discuss ya. Ya yang pada intinya diskusi yang baik itu harus kita bangun karena negara kita yang negara hukum. Islam diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan Islam itu dengan cara-cara yang hikmah, ya kan? Jangan berdebat.
kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Jadi tampil jangan sebagai orang zalim, tampil sebagai orang yang berilmu. Orang yang memiliki basic atau background yang bisa diandalkan oleh jemaat atau umatnya. Jangan asal muncul, begitu dia jatuh dalam segi argumen tiba-tiba menghujat, menista. Karena kita juga bisa. Karena kata Al-Quran, Nabi Muhammad itu keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama umat Islam. Nah, umatnya juga bisa melakukan itu dong. Karena kita menjadikan beliau suri toladan kan. Benar juga. Jadi memang bukan berarti nggak ada dalilnya ketika mungkin ada yang melakukan hal yang itu. Kita melakukan hal yang sama. Ada juga kan yang nggak mau, jangan gitu kan. Iya, banyak. Tapi ini kan udah ada tuntunannya juga gitu ya. Banyak, Dinda. Iya. Ini kan ceritanya gini loh. Kalau kita melihat dari aspek ini, dari pola perangnya Rasulullah, kita ini sementara perang, tapi perang logika kan. Harus ada menang kalah di situ. Harus ada menang kalah. Nah, kalau sekarang ini biasanya yang mudah terpengaruh itu yang latar belakangnya gimana? Misalnya kan banyak ya saudara kita yang akidahnya mungkin belum terlalu kuat gitu, atau mungkin udah lama secara keluar dari circle yang menjaga gitu misalnya, kemudian akhirnya murtad gitu. Itu biasanya yang mudah tuh yang gimana tuh? Iya, kalau sejauh kita belajar, saya nih ya, yang sudah puluhan tahun berkecimpung dunia apologet, belum pernah saya temukan ada yang murtad itu karena paham Al-Quran. Oh gitu. Belum pernah. Apa? Biasanya gara-gara ekonomi kah? Ya, atau ekonomi, karena pasangan, itu karena kesehatan, karena kesempatan yang tidak ada untuk belajar. Ya. Dan sebaliknya, kebanyakan dari mereka mu'alaf karena menemukan kebenaran dari Bible tentang Islam. Oh, begitu. Ngerti nggak nih? Jadi sangat luar biasa memang pembeda antara mu'alaf dan murtadin ini. Ya. Nah, tengoklah, orang yang murtad rata-rata mereka yang merasa dirinya paham Quran, itu akan jadi penghujat seperti yang kita perbincangkan tadi. Saifuddin, terus MKC, siapa lagi? Banyak. Ya, Paul Zong. Itu penghujat-penghujat yang putus asa dengan kitabnya mereka sendiri, sehingga cara untuk mempertahankan jemaat adalah ya dengan salah satunya dengan cara menghujat. Seperti itu. Ketemu marketnya dia ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan lihat tayangan ini ada pencerahan teman-teman semua ya, dan ini terbuka diskusi seperti biasa. Silakan tuliskan di kolom komen jika teman-teman ngerasa ada sesuatu yang saya punya antidotnya dari teori itu, monggo aja gitu ya. Ya, ini sama seperti kemarin pembicaraan dari sini, kita pun tawarkan juga Ustadz Kainama, Kododitan misalnya gitu ya. Semua kalau mau berdiskusi, sampai sekarang belum ada. Belum ada. Gitu. Tapi kalau mungkin tertarik dengan Bang Zuma, bisa kontak lihat kontennya di mana? Di channel Zulkifli M. Abbas Official. Atau sahabat Bang Zuma 01 di TikTok. Di TikTok ya. Tinggal masuk aja ke situ, naik, kami mau diskusi. Pilih tema yang paling Anda kuasai, kami ngikut. Oh, bukan ditentukan? Mereka yang tentukan tema. Oh. Karena kalau kita yang tentukan tema, sakit nanti dia. Maksudnya sakit? Sakit misalnya nih, benar nggak kalian menyembah cucu Nabi Daud? Kan sakit hatinya tuh. Tapi itu fakta. Mau kayak mana? Iya kan? Ya. Benarkah kalian menyembah anak manusia? Mereka mau menolak apa? Ya benar dong, Yesus anak manusia. Iya kan? Ya. Jadi memang berat. Nah, ini makanya mungkin sebelum kita berakhir nih ya. Kenapa umat Islam itu muncul kemudian tiba-tiba ada satu sisi antara Islam Kristen itu ada dunia yang berbeda, ada warna yang berbeda dengan munculnya para apologet Islam Indonesia. Dan itu satu pukulan yang sangat mengagetkan buat mereka. Karena selama ini yang kita tahu, apalagi kami yang ada di daerah ya, di provinsi, itu tiba-tiba aja berdiri gereja, tiba-tiba aja ada yang murtad, tiba-tiba aja yang tadinya kita sama-sama di masjid, hari Minggu kok ke gereja gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam itu tidak ada yang
konsentrasi terhadap pergerakan-pergerakan para misionaris ini. Tak ada. Tiba-tiba saja ada gereja berdiri. Tiba-tiba saja ada orang murtad. Karena tak ada kemudian para ulama, ustadz, ya, dai yang kemudian menyuarakan diskusi lintas agama sebagai benteng untuk supaya umat ini tidak keluar dari lingkaran keislaman. Yang ada kan ustadz cuma di tengah-tengah nih, berseru kepada umat, yang menghadap ke dia, ke para ulama. Tapi yang membelakang kayak gini, siapa yang menyeru mereka? Nah, inilah muncul kemudian garis terdepan para apologet menyuarakan itu. Dengan cara apa? Kita beberkan. Ini loh Yesus, ini loh Bible, ini loh Tuhan mereka. Sehingga yang tadinya ingin melangkah keluar meninggalkan Islam, banyak yang nelpon, banyak yang hubungi kita, banyak yang curhat. Bang Suma, terima kasih. Sambil nangis. Terima kasih, saya sudah hampir murtad, tinggal selangkah. Untung saya ketemu dengan antum. Semuanya sudah saya siapkan. Istri saya sudah saya siapkan. Anak-anak saya sudah ridha. Kami keluar dari Islam. Begitu bertemu dengan antum, akun-akun antum, alhamdulillah ya Rabb, terima kasih banyak. Nah, untuk itulah kemudian bahwa dulu mereka memang senang tuh. Senang kali. Wah, ini bebas kita ini memurtadkan orang, nggak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Islam itu tertidur karena mereka menganggap Islam itu mayoritas. Ya kan ya? Sama seperti Spanyol. Tadinya mayoritas, bahkan unsur-unsur pemerintahan itu sifatnya adalah nuansa Islami kan? Ya. Andalusia kan? Andalus. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Hilang Islam, muncul pemerintahan yang notabene-nya mayoritas Kristen. Itu bisa terjadi di negara kita. Bisa. Kenapa tidak? Pendidikan mereka masuk dengan nuansa itu tadi, kristenisasi. Kesehatan, politik, semua media, semuanya. Sementara Islam ya terlena, orang masing-masing sibuk dengan dengan pekerjaannya masing-masing. Urusan masing-masing. Tiba-tiba saya tetangga kita murtad. Nikah anaknya. Iya ada undangannya, tapi kok diberkati di gereja. Kenapa? Murtad, Pak. Dulu. Tapi alhamdulillah begitu adanya apologet, meskipun banyak hal yang menganggap itu sisi negatif, tapi kami tidak pernah mundur. Karena tujuan kita itu adalah menjaga eksistensi persaudaraan antar anak bangsa supaya kita tidak saling mencederai satu sama lain. Teman-teman Kristen, jangan ada dusta di antara kita. Sampaikan agamamu dengan polanya yang betul. Kami juga menyampaikan agama kami dengan sistem rahmatan lil alamin. Diskusi kita, mari diskusi. Sehingga ketika Anda mengatakan Tuhanmu adalah Allah, buktikan mana datamu. Nggak bisa dia buktikan, karena Tuhan mereka itu adalah, semua mereka itu adalah Theos. Dalam bahasa Yunani Theos. Dalam bahasa Indonesia Theos itu dewa. Berarti kalian menyembah dewa. Kenapa kalian umpetin dewa itu dengan mengambil nama Tuhannya umat Islam, kata Allah? Sampai ilmunya pun namanya teologi. Ya. Ilmu kedewaan. Betul. Pembelaan keyakinan agama. Kami mengatasnamakan diri kami itu apologet Islam. Dari bahasa Yunani kuno. Apologetika artinya pembelaan agama. Apologet Islam, pembelaan keyakinan agama Islam. Nah, sehingga yang sering kami gaungkan itu, kalau kita melihat dari pribadi-pribadi yang muncul kemudian untuk mendebat dengan kita lihat strategi pendidikannya itu apa strateginya. Apakah dia STT, ya, lulusan sarjana teologi? Kalau mereka datangnya dari sana, kita akan berbicara dengan mereka secara ilmiah. Kita bedah Bible dan Al-Quran di meja akademisi. Supaya umat tahu. Contoh, Tuhannya orang Yahudi itu memiliki gelar sama seperti Asmaul Husna. Elohim, Eloah, El-Rai, Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh dan seterusnya. Begitu kalian ambil kitab itu, kalian jadikan sebagai perjanjian lama di agama kalian, semua gelar-gelar Asmaul Husna itu berubah menjadi Theos, dewa. Masuk ke Indonesia, yang tadinya Theos harusnya berubah menjadi dewa, kalian ganti dengan sebutan nama Tuhannya umat Islam menjadi Allah. Oh, sebenarnya itu awalnya. Ya. Cuma diganti nama aja. Yes. Ya, kita marah dong. Sebagai orang yang paham tentang apologet, pasti marah. Kenapa? Tidak patut Allah punya anak. Kalian menyebut Yesus anak Allah. Sementara kitab kami mengatakan Allah tidak punya anak, tapi kalian memaksakan. Mau tidak kira-kira nih? Kalau dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau nggak? Nggak mau lah. Nggak mau dong.
Nah, begitulah kita. Kata Allah, kalian pakai pada tempat yang tidak seharusnya. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Data berlanjut, Yohanes 1 nomor 14. Dan Allah yang adalah firman itu telah menjadi manusia. Ada 3 sosok berarti ini. Nah, yang menjadi konsentrasi kita di sini adalah Allah menjadi manusia. Mau terima? Sebagai muslim mau terima? Oh enggak, ini beda konsep dong. Makanya mereka tidak punya hak menggunakan nama Allah untuk menjadi sembahan mereka. Harusnya, dan dewa itu telah menjadi manusia. Nah itu baru betul. Bukan terserah lagi, itu memang sumbernya original teks kitab mereka itu. Kan Theos tuh. Theos dalam bentuk original teks masuk ke Indonesia menjadi dewa. Berarti Yesus itu adalah anak dewa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada urusan kita. Lakum dinukum waliyadin. Tapi sekarang Anda masuk nabrak jantung kita nih, jantung keislaman. Anda hantam bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah yang punya anak bernama Yesus. Marah dong kita. Untung baik umat Islam itu rahmatan lil alamin, enggak anarkis. Nah, kira-kira anarkis enggak mereka kalau dikatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Nah, itu baru marah dong dia, marah. Nah, kita ini gimana dong? Allah tidak mempertahankan ketuhanannya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Melainkan mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dan Allah mati digantung di atas pohon. Gitu, sebutannya gitu. Lah iyalah, coba buka sekarang di Google. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi jangan kalian itu bertanya kenapa ada Bang Suma dan tim. Karena ini yang harus kami luruskan. Sakit hati kami umat Islam digituin Tuhan kami. Coba. Jadi kalau penciptanya aja mati, yang menciptakan berarti siapa Allah mati dong. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kita Allah tak mati. Kenapa kau katakan mati? Marah dong kita. Tapi kalau yang mati itu adalah Theos, yang mati itu adalah Yesus, yang mati itu adalah Bapa, ya itu kan agamamu. Islam tak mengurusi itu. Tapi kan kalian yang masuk ke dalam menghantam kami sehingga ada perlawanan. Ya karena aslinya ternyata namanya bukan. Saya pikir awalnya emang udah itu. Oh bukan Dinda, bukan. Aslinya tuh di baru di sini. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas. Kalau di bahasa Inggrisnya? God. God ya? God. Cuma di Indonesia yang disebutnya Allah? Cuma di Indonesia. Dan dirubah lagi enggak ya? Enggak, mereka enggak mau. Apa alasan mereka ketika kita berdebat? Baik dari kalangan akademisi mereka. Apa kata mereka? Ya itu kan kesalahan kalian. Kenapa enggak protes ke lembaga Bible Indonesia? Yang mereka bilang bahwa ya Yesus dengan Isa itu beda gitu. Beda, tapi ngapa ngambil Tuhannya Isa? Ya kan? Iya benar-benar. Iya maksudnya ketika itu mereka komplain, tapi masa lalu nggak diganti ya kan? Terus Anda benci Nabi Muhammad tuh. Dari mana Anda mengambil kata Alkitab, kata Rasul, kata Nabi, kata Imam, Iman, Syafaat, Roh, Kudus? Kan dari Nabi Muhammad. Kalian benci tapi ajarannya kalian ambil. Bahasa Arab semua itu. Iya. Dan itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa murni Al-Quran. Benci tapi ambil barangnya. Saya kira gitu. Itu bagian dari strategi marketing sebenarnya sih. Siap. Betul. Wah, ini kayaknya nggak akan habis kalau ngobrol sama Bang Zul. Saya menikmati obrolan ini ya. Banyak hal baru yang saya tahu ya, baru saya dengar ini, mind blowing juga. Dan saya rasa mungkin juga banyak teman-teman yang ngerasa ini kayaknya perlu diketahui ya teman-teman lain yang belum lihat ya. Makanya sebar sebanyak-banyaknya, share linknya juga sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. Jangan khawatir, kita nggak akan minta monetize-nya karena kita lagi di setrap bang YouTube. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi ini seru. Tapi yang seru di sini adalah ternyata bahwa tipe dakwah seperti ini juga ternyata di era sekarang yang teknologi lagi tinggi-tingginya gitu, yang seolah-olah sekarang banyak fitnah dari sosial media, dari gadget segala macam. Ternyata banyak juga hikmah yang bisa didapetin yang tanpa difikirkan para pembuatnya mungkin akan melalaikan, tapi justru malah mengembalikan kepada akidah. Mudah-mudahan ini sebuah wujud nyata bagaimana mereka membuat makar Allah
Tapi Allah punya cara makarnya sendiri. Masya Allah. Terima kasih Bang Zuma untuk hadir sini. Sama-sama, Jangan kapok kalau ke Jakarta berkabar lagi. Insya Allah. Atau kita kalau lagi ke Makassar. Boleh. Bisa. Jadi bisa sambil makan bisa buka masker ya kata. Nah, asal nggak ada syuting aja. Ya, salam buat. Ada mungkin kata-kata terakhir buat teman-teman? Ya, kalau saya hanya berpesan ya kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa kalau kita tidak mampu kemudian mengambil bagian dari misi dakwah apologet ini, paling tidak kita jangan balik membenci. Karena kita hari ini mungkin bangga dengan keislaman kita. Siapa yang bisa menjamin besok ketika kita sudah tidak ada, anak-anak kita masih Islam. Anak-anak kita, cucu-cucu kita masih Islam. Ketika tak ada yang punya metode untuk membentengi mereka, akidah mereka. Ya. Karena selama ini ayat-ayat tentang orang-orang kafir hanya disuarakan di masjid. Ya ayyuhalladzina amanu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yang dengar siapa? Orang Islam dalam masjid. Ya. Untuk apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Tapi di masjid dibacakan. Siapa yang mau mendengar orang kafir? Orang Islam semua di situ. Ya. Jadi perintahnya ud'u ila sabili. Diperintahkan kemudian. Lalu Allah menyuarakan innalladzina amanu faqatilu innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Innalladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan tagut. Faqatilu auliya asyaitan, perangilah saudara-saudara setan. Kan ada perintah. Ya. Jadi kita harus memerangi itu dengan cara apa ya? Mereka yang menghujat, kita hentikan hujatannya dengan jangan hantam pakai Quran karena mereka nggak beriman. Hantam pakai Bible. Makanya saya katakan tadi, musuh terberat mereka, termasuk pendeta, musuh terberatnya adalah Bible-nya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, mumpung kita ya satu keuntungan bisa jumpa dengan beliau, ya, anak yang baik, saudara yang baik, yang namanya begitu harum. Saya banyak mengenal beliau dari sosok beliau dari almarhum Coach Stephen, ya sahabat saya. Mudah-mudahan beliau diberi nikmat keselamatan ya. Bahwasanya dengan adanya undangan ini, saya kemudian tidak tawar-tawar, di mana banyak yang ngundang juga kita masih perhitungkan ya, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan. Saya hanya ingin berpesan untuk yang kedua kalinya, bahwasanya dunia apologet ini dibenci ataupun tidak akan tetap hadir di mata kita. Tetap Anda buka HP, buka sosial media, di situ akan muncul materi-materi apologet. Jadi saatnya lah sekarang kita merenung untuk meninggalkan atau mencintai dunia apologet ini. Saya kira gitu, Dinda. Waduh, menarik ya. Dari sini makin jelas ya teman-teman semuanya, dari tayangan ini bahwa konsep atau narasi semua agama sama itu sangat keliru. Jadi teman-teman, jadi lakum dinukum waliyadin adalah tidak mengganggu peribadatan orang lain, tapi jangan sampai terjebak dalam narasi bahwa semua agama sama. Karena ya apa gunanya keluar al-kafirun kalau semuanya sama kan gitu ya. Ya, ini makin menarik, makin penasaran. Saya juga ingin lihat langsung live-nya di TikTok. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya silakan follow akun TikTok beliau. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tuliskan di kolom komen kira-kira pesan apa untuk Bang Zuma. Apakah mungkin beliau nanti di topik berikutnya akan kita hadirkan kembali. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita angkat menjadi diskusi bersama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.